Ya, baik. Selamat malam sahabat meditasi Suki Hontu Namo Buddhaya. Saya dikira Pangestu yang akan menemani pembimbing meditasi dalam acara latihan meditasi malam ini. Ya, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ada pantun ini. Ya, pergi ke pasar membeli jamu, tukang jamunya berponi. Bahagia sekali kita kembali bertemu pada meditasi malam ini. Ya, Bapak Ibu, nanti jika suara saya tiba-tiba tidak terdengar di tempat Bapak Ibu, dapat melambaikan tangannya ke arah kamera atau mengetik pada kolom komentar. Ya, lagi-lagi saya tidak lupa berterima kasih karena sudah diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk menemani Bapak Ibu berbuat kebajikan dengan berlatih meditasi. Ya, saya melihat banyak peserta yang sudah bergabung dan pastinya nanti akan terus bertambah. Untuk itu, Bapak Ibu dapat menyampaikan ya hari ini bergabung dari mana saja. Misalnya saya, Diki Arya Pangestu, bergabung dari Jakarta. Supaya nanti saya dapat menyapa Bapak Ibu. Ibu Rafael Natasha dari Bogor, Setiono bergabung dari Jakarta, Jui dari Lombok, luar biasa, Suki dari NTB, Nusa Tenggara Barat ya, luar biasa jauh sekali. Iya, ada Junildo juga dari Jakarta, ada Ibu Mita dari Lombok. Ya, Bapak Ibu, karena latihan ini kita laksanakan secara online Zoom, oleh sebab itu peserta dapat bergabung dari mana saya. Ya, dari mana saja ya. Ya, untuk memulai sesuatu yang baik, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita memulai dengan hal yang baik pula. Kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Ya, Bapak Ibu dapat bersikap anjali dan mengikuti. Ya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sadu, 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 sawisata bangsikota. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Iya, Bapak Ibu, rangkaian meditasi kita masih seperti biasa. Nanti diawali dengan pembahasan mengenai tema oleh pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan praktik meditasi, dan ada juga sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyiapkan pertanyaannya dari sekarang atau nanti saat tanya jawab, bisa juga bertanya secara langsung kepada pembimbing nanti melalui fitur Raise Hand. Ya, Bapak Ibu, di setiap pertemuan panitia selalu menyiapkan tema diskusi yang menarik untuk dibahas bersama. Pada malam hari ini tema yang dipilih oleh panitia adalah menciptakan ruang damai. Ya, untuk itu marilah kita simak video ilustrasi berikut ini. Rutinitas harian yang padat seringkali membuat seseorang mendapat tekanan mental dan fisik. Kehidupan yang begitu sibuk menyebabkan seseorang kurang waktu untuk beristirahat, sehingga mudah stres dan emosi menjadi tidak stabil. Jika seseorang sudah sampai pada tahap ini, tentu sangat membutuhkan satu ruang damai. Namun, apakah kita bisa menciptakan ruang damai tersebut? Bagaimana cara menciptakan ruang damai itu? Mari kita cari tahu jawabannya dalam acara malam ini. Nah, ruang damai seperti apakah yang dimaksud? Mari kita temukan jawabannya pada Nalanda Mindfulness Class malam ini. Tetapi sebelum itu, mari kita simak video profil pembimbing meditasi yang sangat luar biasa, tidak kenal lelah membimbing kita semua untuk berlatih. Mari kita simak video profil beliau berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu,
beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Ramayongki juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Baik, sahabat meditasi, saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki melalui kolom komentar. Selamat malam Romo Yongki, Sukiyoto Namo Buddhaya, Romo. Selamat malam, Suki Hontu Namo Buddhaya semuanya. Ya, baik, selanjutnya Romo dipersilakan untuk membimbing kita semua. Baik. Mari sebelum kita memasuki pelatihan meditasi malam hari ini, saya biasa memuji nama Guru Agung kita dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih di Nalanda Mindfulness Class ini yang ikut. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan selamat selalu dan juga berkah adanya. Demikian juga yang malam ini tidak bisa ikut, juga kita bersama-sama mengharapkan tetap sehat-sehat, selamat selalu dimanapun berada, dan sejahtera selalu. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, seperti tadi dalam ilustrasi sudah kita sama-sama melihatnya, dan Nalanda Mindfulness ini juga dari panitia sudah memberikan suatu tema yang bagaimana konon menciptakan ruang damai di kehidupan kita, otomatis di hati kita. Seperti kita ketahui, segala sesuatu emosi-emosi yang kita sukai, emosi yang membawa kesenangan, sukacita, keinginan-keinginan yang kita kehendaki, demikian juga memunculkan emosi-emosi yang kita tidak suka, yang selalu memunculkan kebencian-kebencian, demikian apapun yang muncul pada perasaan kita, pada ingatan-ingatan kita, pada pikiran-pikiran kita, dan pada kesadaran kita melalui pintu-pintu indera kita, itu semua yang menciptakan kita senang atau kita tidak senang, kita damai atau kita gelisah atau marah, itu semua dari 4 hal tadi. Perasaan-perasaan kita yang menciptakan, pikiran-pikiran kita yang menciptakan, ingatan-ingatan kita yang menciptakannya, demikian juga dengan kesadaran kita. Nah, inilah bagaimana kita harus bisa memunculkan suatu sifat-sifat kelembutan kita, kedamaian kita, dan sukacita kita, dan bisa menerima apa adanya dengan bersyukur dan ikhlas. Seperti
ajaran guru agung kita yaitu Sang Buddha selalu mengatakan bahwa janganlah berbuat kesalahan atau yang tidak disukai oleh orang lain dan diri kita sendiri. Maka kalau kita tidak suka dilakukan yang tidak baik oleh orang lain, maka kita juga jangan melakukan hal yang demikian. Yang nomor 2, perbanyaklah terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik, diikuti dengan pikiran-pikiran yang bersih. Nah, di sini yang ketiga adalah kita benar-benar menjaga, melatih diri, mengendalikan diri kita dengan pelatihan-pelatihan khususnya meditasi. Yang benar-benar ini sudah sangat sempurna sekali. STAB Nalanda ini membuat suatu program Nalanda Mindfulness Class di setiap Jumat malam. Inilah suatu cara bagaimana kita bisa melakukan, menciptakan batin kita, kehidupan kita, semua dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian. Inilah bagaimana kita menciptakan ruang damai pada kehidupan kita. Otomatis di sini hanya sangat mudah sekali, hanya kita lakukan dengan sukacita, dengan gembira, bersyukur dan ikhlas. Apapun yang kita terima dari kesadaran landasan-landasan pintu-pintu kesadaran kita, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, kita endus, apa yang kita rasakan dengan lidah, apa yang kita lakukan, rasakan dengan sentuhan dan pikiran kita, semua kita bisa terima dengan ikhlas, bersyukur. Inilah suatu cara bagaimana kita menciptakan suatu ruang damai pada kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, begitu ada sesuatu apapun yang kita sukai dan atau yang kita tidak sukai, kita hanya melihat, hanya menerimanya dengan rasa penuh kedamaian, penuh bersyukur dan ikhlas. Ini cara yang sangat mudah dan sangat ampuh gitu, ya, daripada kita selalu melakukan hal-hal yang katakanlah satu sekarang ini banyak macam-macam, ya, banyak macam-macam cara belajar dengan ucapan-ucapan yang sangat pintar, belajar dengan suatu cara-cara lain. Tapi tetap yang harus dikendalikan bukan untuk orang lain, tapi diri sendiri yang kita kendalikan. Nah, cara menciptakan ruang damai ini dengan mengendalikan diri kita melalui pengetahuan, melalui kesabaran, melalui kesadaran, dan melalui semua panca indera kita. Nah, begitu kita bisa kendalikan dengan benar-benar mewaspadai, dengan benar-benar mindfulness, perhatian penuh, waspada, dan konsentrasi dengan baik, maka otomatis kita bisa menciptakan ruang damai pada kehidupan kita. Apapun yang kita terima, baik atau buruk, kita bisa menerima dengan bersyukur dan ikhlas. Inilah cara untuk kita bisa menciptakan ruang damai pada kehidupan kita untuk keseharian-harian kita. Dan di sini kita langsung saja berlatih meditasi ini dengan cara bagaimana kita bisa menerima seikhlas-ikhlasnya bersyukur adanya keadaan seperti ini. Contoh, tubuh kita, begitu kita sekarang duduk saja meditasi, dalam 1 menit nggak apa-apa, 5 menit masih tidak berubah, lalu perlahan-lahan 10 menit mulai berubah. Mungkin ada kesemutan atau 15 menit kesemutan atau mungkin rasa lelah, capek, atau rasa sakit, lebih dalam lagi, lebih tambah sakit lagi. Nah, bila kita bisa menerima, bisa
waspada sekali mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi pada jasmani kita, pada faktor-faktor batin kita, pada perasaan kita, pada ingatan-ingatan kita, pikiran-pikiran kita, dan kesadaran kita, maka otomatis kita bisa melihat perubahan-perubahan ini sebagai karakteristik dari segala sesuatu yang berkondisi itu pasti berubah. Dengan pengetahuan kita bisa mengendalikan diri kita, dengan kesabaran kita bisa mengendalikan diri kita, dan dengan melatih indera-indera kita, kita bisa juga mengendalikan diri kita. Inilah beberapa cara untuk kita bisa menciptakan ruang damai bagi kehidupan kita. Saya kira cukup, dan sekarang saatnya untuk kita memasuki latihan meditasi pada malam hari ini. Dan meditasi ini adalah sangat tepat dan sangat pas sekali dengan semua tema-tema yang disediakan oleh panitia Nalanda Mindfulness Class ini. Seperti malam hari ini, kita akan berlatih meditasi dengan memperhatikan semua perhatian penuh kita pada jasmani dan batin kita, atau perasaan-perasaan kita, atau pikiran-pikiran kita, dan semua batin dan jasmani kita perhatikan dengan jelas apapun yang membenturnya. Karena di sini objeknya bukan konsep, bukan kita yang menentukan, tapi ini objeknya realita, apa yang terjadi pada jasmani dan batin kita. Baik, baik. Host kita, Dek Diki, kita mulai saja. Ya, baik Romo, kita mulai. Ya, untuk durasinya silahkan Dek Diki yang menentukannya. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi selamat malam, dan kita mulai melakukan pelatihan meditasi di malam hari ini. Dan pertama-tama, mari Ibu Bapak sekalian sejenak pejamkan matanya, duduk dengan tegak lurus. Coba perhatikan, konsentrasikan pada sikap duduknya. Rasakan konsentrasi. Kalau perlu sebutkan dalam hati. Lakukan relaksasi dahulu. Kendur, kendur, rileks. Ucapkan dalam hati kendur, kendur, rileks. Dan berusaha Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang terkasih, rasakan pada semua jasmani Anda, bagian demi bagian jasmani Anda rasakan relaksasi. Semakin rileks, dan semakin rileks. Boleh juga Anda sebutkan dalam hati sebagai alat bantu. Kendur, kendur, rileks. Jasmani Anda semakin rileks, semakin kendur, sehingga Anda semua merasakan jasmani Anda masing-masing. Anda rasakan sangat nyaman, sangat rileks, sangat kendur. Bila ada bagian-bagian yang masih tegang, perhatikan perlahan-lahan dengan sukacita, lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Lakukan dengan perlahan-lahan, Anda rasakan Anda semakin sehat, Anda semakin rileks, semakin kendur, dan Anda semakin segar, Anda juga semakin nyaman. Semakin nyaman, semakin nyaman, dan semakin nyaman. Sehingga terkondisi
postur tubuh Anda benar-benar sangat rileks, sangat kendur, bebas dari ketegangan. Apapun yang terjadi pada jasmani Anda merasa nyaman, merasa penuh kedamaian, bebas dari ketegangan, bebas dari segala macam kegelisahan. Anda merasakan sangat tenang, sangat sehat, dan sangat nyaman. Kini Anda mendapatkan jasmani Anda sangat kendur, sangat nyaman. Sehingga kini pun yang terjadi pada jasmani Anda bisa menerimanya dengan bersyukur dan sangat ikhlas. Bersyukur karena Anda mampu memperhatikan seluruh jasmani Anda ada dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks, dan sangat nyaman. Ikhlas apapun yang terjadi pada jasmani Anda merasa ikhlas, dan Anda semakin nyaman, semakin ikhlas menerima apa adanya pada jasmani Anda. Setelah Anda rasakan jasmani Anda sangat nyaman, kini kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan postur tubuh Anda yang kini sedang duduk. Perhatikan postur duduk Anda atau sikap duduk Anda satu garis dari ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Inilah wirya yang benar-benar kokoh, kuat, stabil. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan konsisten, terus-menerus. Memperhatikan postur tubuh Anda satu garis. Hingga memunculkan perhatian penuh, yaitu sati, yang mengetahui, mengingat, merasakan, dan menyadari sikap duduk Anda. Anda benar-benar mengetahui, mengingatnya, merasakan, menyadari postur duduk Anda satu garis. Untuk lebih mempertajam, maka sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Begitu Anda sebutkan duduk, Anda benar-benar sangat ingat, sangat tahu, sangat merasakan, sangat menyadari sikap duduk Anda satu garis. Dan benar-benar Anda mengingatnya, Anda mengetahui, Anda merasakan dan menyadari sikap duduk Anda. Dan Anda juga mengetahui perubahan-perubahannya. Sehalus apapun perubahan itu Anda mengetahui dengan jelas sekali. Karena Anda waspada. Kalau tadi Anda benar-benar perhatian penuh, sekarang benar-benar waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda. Anda benar-benar mengetahui dengan cermat, tepat, dan perhatian penuh. Fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan, sehalus apapun Anda fokus. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Atau dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Sehingga ada perubahan sehalus apapun, Anda tetap fokus. Anda tetap mengetahui mulai lagi. Muncul proses lenyap. Muncul proses lenyap. Muncul proses lenyap. Atau dalam bahasa Pali disebut upada titi bangga. Upada titi bangga. Dan benar-benar Anda menjadi fokus sekali.
Sehingga tanpa Anda sadari, Anda sudah mengembangkan wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula Anda masuk lebih dalam lagi merasakan adanya sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi pada bagian demi bagian tubuh Anda. Contoh, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda atau sebaliknya. Anda mengetahui sensasi sentuhan yang muncul. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten sehingga memunculkan Anda sangat mengetahui, sangat mengingat, merasakan, dan menyadari adanya sentuhan-sentuhan. Dan munculnya sensasi-sensasi sentuhan itu dengan perubahan-perubahan sehalus apapun Anda mengetahui. Inilah sang pajanya. Karena Anda fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Untuk lebih tajam lagi, sebutkan dalam hati. Sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, Anda mengetahui postur duduk Anda. Sentuh, Anda mengetahui sensasi sentuhan tubuh Anda. Kini masuk lebih dalam lagi. Anda memasuki pada gerakan perut Anda, yaitu pada saat perut Anda terisi udara bergerak mengembung. Mulai bergerak mengembung prosesnya sampai habis. Anda benar-benar mengetahui dengan jelas, merasakan, menyadari, mengingat, dan mengetahui. Backup terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, atau daya upaya Anda hingga benar-benar Anda fokus, hingga Anda benar-benar waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun. Dan selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek mangkal, objek parkir, atau objek utama Anda. Bila tidak ada objek-objek lainnya muncul sangat dominan menarik perhatian Anda. Kalau toh ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek utama Anda. Dan lakukan penyebutan dalam hati. Kambung, kempis. Kambung, 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 kempis. Kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis. Bila blur atau bila samar, Anda boleh kembali lagi duduk sentuh yang tadi. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, sentuh, kambung, kempis, kambung, kempis. Sepanjang Anda meditasi, bila tidak ada objek-objek lainnya yang muncul, dominan menarik perhatian, Anda terus-menerus melakukan penyebutan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu dan sangat menarik perhatian Anda. Anda cukup mengetahui Anda sedang berpikir atau pikiran Anda berkelana. Jangan masuk pada cerita pikiran yang muncul. Tapi Anda cukup mengetahui, menyadari bahwa detik ini saya sedang berpikir atau pikiran saya berkelana. Dan sebutkan dalam hati, berpikir, berpikir, berpikir. Atau berkelana, berkelana, berkelana. Dan pada detik yang sama, Anda mengingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda.
maka spontan Anda kembali lagi melakukan sebutan dalam hati, gambung, gambis, gambung, gambung, gambis, gambis, gambung, gambis, duduk, sentuh, gambung, gambis, gambung, gambis, gambung, gambis. Pada detik Anda kembali lagi menyebutkan kembung dan kembisnya perut Anda, maka pada detik yang sama pikiran Anda yang berkelana lenyap. Kembung, kembis, kembung, kembis. Yang perlu Anda hati-hati adalah munculnya 5 perintang batin. 1. Kamacanda atau munculnya keinginan-keinginan. 2. Biapada atau munculnya penolakan-penolakan atau rasa tidak suka. 3. Hinamida atau munculnya rasa malas, capek, lelah, ngantuk. 4. Udaca kukuca atau munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Wicikica atau munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, cara yang termudah adalah Anda kembali lagi fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda dan mencatatnya dalam hati. Kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kambung, kempis, kempis. Tetap lakukan dengan dorongan dari wirya atau usaha Anda yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, hingga memunculkan Anda selalu ingat, selalu mengetahui, merasakan, menyadari adanya objek yang muncul proses lenyap. Dan Anda juga waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek. Dan Anda fokus atau muncul samadhi sehingga tanpa Anda sadari, Anda menjadi terampil, Anda menjadi sangat mudah melakukannya. Dan Anda menjadi sangat enjoy melakukannya. Inilah wujud dari piti atau kegiuran. Dari sukacita. Dan karena munculnya Anda menjadi sangat mudah, terampil, dan enjoy, sehingga memunculkan ketenangan pada pelatihan meditasi Anda. Semakin tenang, sehingga Anda benar-benar mengetahui adanya objek yang muncul proses lenyap dengan seksama, dengan teliti, dan fokus. Dan akhirnya, apapun yang Anda lakukan, Anda mengetahui dengan jelas. Objek-objek yang muncul proses lenyap, Anda tahu. Kesadaran yang mengetahui objek proses muncul lenyap, Anda juga mengetahui perubahan-perubahannya. Inilah yang disebut UPK, atau kestabilan mental Anda yang memperhatikan objek-objek yang muncul proses lenyap, dan kesadaran Anda juga benar-benar balance mengetahuinya. Yang sesungguhnya Anda sudah masuk pada Sata Bojjhanga atau 7 faktor pencerahan. Bila ini dilakukan secara konsisten dan diulang lagi, dan terus-menerus, maka Anda menjadi benar-benar terampil dan memunculkan pengalaman-pengalaman dan keterampilan-keterampilan, dan Anda bisa menciptakan suatu ruang yang sangat damai pada kehidupan Anda. Anda juga menjadi sosok yang mempunyai kebijaksanaan, yang dalam bahasa Pali tertulis pada Bojjhanga Sutta,
bawita bahulikata sangwatanti abinyaya nibanaya cak bodia etena saca wajena sotite hoatu sabada. Maka bila 7 faktor pencerahan ini Anda munculkan, Anda ulang dan ulang, maka Anda menjadi terampil, Anda menjadi tenang, menjadi fokus, menjadi perhatian penuh, awareness, stabil dengan kehidupan Anda. Gabung, kampis, gabung, kampis, gabung, kampis.
Ya, Romo mohon maaf suaranya masih. Ya, ya, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, ini waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Diki, silahkan. Iya, baik Romo, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita memasuki ke sesi tanya jawab ya. Jadi, Bapak Ibu yang tadi selama meditasi mengalami kendala atau ada pertanyaan mengenai meditasi, silahkan disampaikan. Oh ya, Romo, ini sudah ada dua pertanyaan. Yang Ya, pertama dari Ibu Tanita. hmm, Dengan tujuan dan pengertian benar, saya rasa akan berdampak besar pada latihan meditasi kita ya Romo. Romo, apa yang harus ada pada mindset awal kita sebelum berlatih meditasi? Sebelum berlatih meditasi, baik, supaya baik. hasil dari latihan kita menjadi maksimal Romo. Mohon maaf Romo. Iya, begitu Romo pertanyaan pertama. Baik, baik, luar biasa pertanyaannya dari Ibu Tanita ya. Ini eh, luar biasa. Memang betul kita tadi dari awal saya sudah eh, mengkondisikan bagaimana kita sebelum berlatih meditasi membentuk jasmani kita seperti tadi kita melakukan relaksasi, kita membentuk jasmani kita menjadi sangat rileks, sangat kendur, dan diikuti dengan rasa yang pasrah, penuh keikhlasan, dan bersyukur adanya jasmani yang seperti ini. Nah, dengan sendirinya, begitu kita mendapatkan suatu jasmani kita, kita merasakan sangat sehat, kendur, nyaman, dan sangat rileks. Dengan demikian, maka kita bisa menerima apa adanya. Ataupun dalam pada saat meditasi kita mendapatkan rasa sakit atau yang tidak berkenan, kita bisa menerimanya dengan sabar, dengan mengendalikan diri kita dengan kesabaran, dengan pengetahuan, dengan apa ya, dengan perhatian penuh pada panca indera kita, dan benar-benar diikuti dengan pengertian yang jelas. Nah, baru pada saat kita meditasi masuk, maka kita sudah ada dalam keadaan yang sangat baik. Nah, inilah seperti ini. Itu benar. Ya, jadi mendapatkan suatu kondisi yang terbaik pada saat kita meditasi. Demikian. Iya, baik Romo. Ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua Romo, yaitu dari Bapak Setia Budi. Beliau mengirim chatnya kepada saya. Saya baru di kelas ini, saya beberapa kali mengikuti kelas meditasi di VJDJ. Ya, selamat bergabung Bapak Setia Budi. Semoga nanti konsisten mengikuti di acara Nalanda Mindfulness Class ya. Ya, mungkin pernah saya tanyakan tapi saya lupa. Off the record, lebih dari 20 tahun saya menerima karma buruk. Pertanyaan saya, boleh atau tidak meditasi tidak memejamkan mata? Karena kalau saya memejamkan mata membuat rasa takut orang-orang di sekitar saya atau saya dikira pingsan. Begitu Romo pertanyaannya. Baik. Jadi di sini ada juga dengan teknik yang tidak memejamkan mata. Tapi sesungguhnya dengan kita memejamkan mata, maka sudah mendapatkan suatu kondisi yang baik. Ya, satu adalah segala sesuatu objek-objek yang bersentuhan dengan atau berbenturan dengan landasan kesadaran kita. Salah satunya adalah mata gitu loh. Jadi mata ini di sini kita berusaha hanya mengetahui dari suara-suara atau dari sentuhan-sentuhan atau dari penciuman atau dari pengecapan lidah. Demikian juga dengan pikiran. Dengan demikian maka kita lebih sangat mudah gitu loh. Tapi kalau toh belum terbiasa nggak apa-apa. Tapi perlahan-lahan
kita lakukan pelatihan ini. Usahakan dengan memejamkan mata, saya kira ini lebih baik. Ya, lebih baik, lebih sedikit pintu-pintu yang kita harus menjaganya. Kalau toh tidak bisa, ya bisa juga kita tidak memejamkan mata, tapi di sini adalah suatu kerugian bagi kita. Kenapa? Karena begitu mata kita terbuka, maka semua bentuk-bentuk objek-objek dari landasan penglihatan kita itu sangat bervariatif dan sangat banyak sekali. Kita sangat sulit sekali bisa menerima dengan bijaksana. Nah, kenapa saya anjurkan untuk memejamkan mata? Kalau toh belum bisa, nggak apa-apa. Perlahan-lahan kita lakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian. Iya, baik Romo. Saya sampaikan pertanyaan yang ketiga, kali ini dari Ibu Rosi Widiarti. Selamat malam, Namo Buddhaya. Romo, saya sudah sekali, mungkin ini maksudnya susah sekali. Romo, saya susah sekali untuk konsentrasi di satu titik fokus pada saat sudah memejamkan mata. Objek yang digunakan pun berpindah-pindah, kadang meta bawana, kadang anapanasati. Tidak menentu dan tidak mengikuti instruksi dari Romo. Apakah hal tersebut salah, Romo? Lalu bagaimana cara untuk fokus ke satu titik dan mengikuti instruksi dari Romo? Begitu, Romo. Baik, baik. Dan di sini ya Ibu Ros adalah pertanyaannya juga sangat bagus. Dan di sini perlahan-lahan memang tidak mudah ya untuk melakukan mengikut meditasi ini dengan langsung spontan kita bisa. Tapi tidak apa-apa. Jadi yang terpenting ikhlaskan dahulu, bisa menerima apa adanya dan bisa menerima instruksi dari siapapun yang memberikan instruksinya. Begitu kita bisa menerima, maka di sini kita sudah melakukan suatu cara bisa meredam, bisa merendahkan hati kita. Tidak kukuh gitu loh. Kalau kita begitu kita mempunyai teknik sendiri dan kita tidak bisa menerimanya, maka di sini sudah ada gap. Maka di sini adalah Ibu Ros memunculkan suatu rasa ego yang sangat tinggi. Jadi satu-satunya jalan adalah coba lakukan merendah hati, dengan rendah hati bisa menerima apa adanya. Dan begitu kita bisa menerima apa adanya, maka di sini adalah Ibu Ros benar-benar sedang melatih diri untuk bisa mengendalikan kesabaran, bisa mengendalikan pengetahuannya melalui pengetahuan, melalui kesabaran, melalui perhatian penuh ini. Jadi dengan sendirinya Ibu Ros juga melatih diri dengan rendah hati. Ya, ini dengan perlahan-lahan nanti bisa menerima dengan apa adanya. Kalau tidak bisa menerima, ya di sini sangat sangat rugi bagi Ibu Ros sendiri. Demikian. Ya, begitu Ibu Rosi, penjelasan dari Romo Yongki sangat jelas ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, Romo. Pertanyaannya adalah dari Ibu Lina Yuliana. Izin bertanya Romo, waktu selesai meditasi saat bel bunyi itu pikiran masih konsentrasi dan perlahan-lahan buyar, tapi waktu buka mata keleyangan atau pusing-pusing kepala. Apakah itu normal? Adakah tips agar kembali ke kesadaran dengan transisi yang smooth? Terima kasih pencerahannya, Romo. Baik, baik, iya. Jadi di sini Ibu Lina ya, di sini bagus sekali pertanyaannya. Jadi nanti usahakan saya langsung saja dengan tekniknya. Pada saat mendengar bel berbunyi, artinya meditasi disudahi, maka kita tetap melakukan perhatian penuh pada objek-objek yang sedang Ibu lakukan. Perhatikan perlahan-lahan, lalu
Perlahan-lahan begitu mendengar bel tadi, maka usahakan memperhatikan suara bel tadi dan sebutkan dalam hati atau buat labeling. Mendengar, mendengar, mendengar. Perhatikan suara bel tadi sebagai objek kita. Artinya di sini objeknya bel, suara bel. Tadi perhatikan, dengar suaranya, mendengar, mendengar, perhatikan. Dan begitu kita mendengar, melihat bel itu treneng, lalu kedua, dreng, kita tahu mendandakan sudah selesainya. Perhatikan, sadari, sudah selesai, perhatikan. Dan langsung sebutkan dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semuanya sehat, demikian juga saya. Semoga saya tetap sehat dan selalu juga berkah. Demikian apa yang saya rasakan, semua makhluk juga merasakan yang sama. Perlahan-lahan baru buka mata. Ketahui keinginan buka mata dan proses gerakan buka matanya juga kita ketahui. Ini juga dijadikan sebagai membiasakan diri, melatih diri dengan mindfulness. Inilah yang disebut mindfulness. Demikian. Iya, baik Romo. Ini adalah pertanyaan yang terakhir saya sampaikan Romo dari Bapak Kusmardiana Soreang, Bandung. Mohon izin bertanya, apakah benar dengan bermeditasi artinya kita mampu mengakses energi alam semesta yang maha dahsyat dan tak terbatas? Terima kasih. Begitu Romo pertanyaan. Baik, baik. Jadi Pak Kus, di sini meditasi banyak macam tujuan, banyak tujuan. Yang kita harus ketahui bahwa khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini tujuannya adalah untuk mengeliminasi kekotoran batin kita dan untuk benar-benar bisa mengetahui adanya proses dari kehidupan kita, yaitu tidak adanya tidak kekekalan, kedua bahwa hidup ini adalah ketidakpuasan, yaitu duka, dan ketiga tiada inti diri. Dan sesungguhnya perlahan-lahan dari kita mengetahui keinginan untuk mengeliminasi kekotoran-kekotoran batin kita. Jadi melemahkan nafsu-nafsu keinginan kita, melemahkan segala sesuatu kehendak-kehendak yang negatif. Dan di sini tujuannya adalah untuk melepas apapun yang kita mempunyai kekekahan dalam ego kita lepas gitu loh. Jadi sesungguhnya berbeda ya dengan adanya meditasi-meditasi di luaran, di luar dari ajaran Buddhis gitu loh atau ajaran Buddha, yaitu mendapatkan energi-energi yang kita inginkan gitu loh. Tapi di sini tujuannya adalah melepas semua apa yang kita lekati. Contohnya lekati keinginan-keinginan, lekati sesuatu hal yang kita tidak suka, kita lepas. Itu tujuannya. Jadi kita harus mengetahui dahulu apa tujuan dari meditasi yang kita lakukan. Jadi kalau di sini khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini adalah tujuannya mengeliminasi kekotoran batin kita. Kita melepas semua ego-ego kita. Demikian. Iya, baik Romo. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir Romo. Untuk selanjutnya, Romo kami persilakan untuk memberikan kesimpulan dari latihan meditasi kita malam ini Romo. Silakan. Baik, iya. Seperti tadi dengan tema malam hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan bisa membersihkan ya dengan suatu memunculkan kedamaian dalam hati kita. Yang demikian tadi kita harus lakukan dengan cermat, bagaimana kita bisa melepas segala sesuatu keinginan kita, kemelekatan keinginan. Jadi kita lebih sabar, lebih bisa
menciptakan suatu ruang damai pada kehidupan kita. Jadi di sini adalah melatih diri untuk melepas, ya sekali lagi melatih diri untuk melepas ketidaksukaan kita, melepas kemelekatan kita, melepas nafsu keinginan kita. Jadi dengan sendirinya kita bisa menerima apa adanya dengan bersyukur dan ikhlas. Otomatis di sini kita bisa menciptakan ruang yang sangat damai pada kehidupan kita. Jadi yang saya anjurkan adalah melatih meditasi ini bukan hanya pada latihan Nalanda Mindfulness Class yang seminggu sekali. Usahakan di rumah jangan pernah lalai. Artinya sebelum kita meditasi pada setiap hari, artinya kita belum makan nasi. Jadi harus ya, ini konsistensi. Seperti saya pribadi nggak pernah lalai. Meskipun saya kurang tidur, contoh, saya pulang malam, ya seperti kayak kemarin ini, pulang tidur sampai jam 1, tetap pagi jam 5 atau setengah 5 saya bangun, saya tetap meditasi 1 jam. Nah, inilah konsistensi kita untuk bisa menciptakan suatu ruang damai pada kehidupan kita. Jadi yang saya inginkan, saya anjurkan, saya himbau, terus-menerus lakukan dengan konsisten dan benar-benar didahulukan dengan rasa ikhlas dan benar-benar banyak melakukan kebajikan-kebajikan dan etika-etika yang positif pada kehidupan kita dan diikuti dengan latihan meditasi yang konsisten. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi dan pengarahan kepada kami semua. Banyak manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ya, sahabat meditasi, Nalanda Foundation selalu konsisten mengadakan acara untuk menambah karma baik jika Bapak Ibu mengikutinya. Ya, seperti Nalanda Mindfulness Class yang rutin kita laksanakan di hari Jumat pukul 19.00 yang dibimbing langsung oleh Romo Yongki. Kemudian pada Sabtu 10 Februari 2024 atau besok, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda akan melaksanakan puja bakti Manggala Tahun Baru Imlek di Cetia Nalanda yang akan dihadiri langsung oleh Biku Cita Silo. Ya, kemudian pada Minggu 18 Februari maksud saya, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda akan melaksanakan acara talk show spektakuler dengan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Biku Damiko Tera dan Ibu Nancy Manduli dengan tema kekuatan versus doa. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dan bergabung dalam acara kita dengan menghubungi nomor berikut ini. Saya akan sampaikan, Bapak Ibu bisa mencatat ya. 0857 1519 6339. Saya ulangi sekali lagi, 0857 1519 6339. Ya, untuk selanjutnya marilah kita dokumentasikan latihan meditasi malam ini. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya ya agar wajah terangnya setelah mengikuti latihan dapat terlihat. Ya, terima kasih. Ya, baik, saya mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita tutup latihan meditasi pada malam hari ini dengan kita berdoa. Ya. Bapak Ibu dapat bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami.
Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Romo Yongki yang telah membimbing meditasi kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Dan saya juga mewakili rekan-rekan saya di Nalanda Foundation mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2024. Semoga berkah dan kesejahteraan melimpah kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Diki Era Pangestu, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih ya Romo. Kyonghi ya buat semuanya. Kyonghi. Kyonghi. Ya, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih Selamat Romo. selalu dimanapun berada dan selalu berkah. Semoga semuanya berkah. Kyonghi. Semoga semuanya berkah adanya. Demikian juga dengan semua keluarganya. Dan hari ini juga yang tidak bisa mengikuti tetap selamat, tetap sehat, dan selalu berkah adanya. Semoga demikian adanya. Sampai sata bawantu Sadu. sadu. Terima kasih. Terima kasih ya Romo. Bye-bye. Kyonghi. Iya, Kyonghi.